di sini kalian bisa lihat rute perjalanan ada beberapa. Jadi, yang harus kalian pastikan dan kalian ingat adalah titik awal merupakan titik akhir dari perjalanan dan setiap kota itu harus dikunjungi tepat satu kali. Nah, jika kalian memang belum menyelesaikan seluruh kota atau mengunjungi seluruh kota tersebut, maka kalian tidak akan bisa kembali ke kota awal. Sebagai contoh soal, di sini ada suatu graf lengkap dengan 4 buah titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, yang disebut dengan bobot atau jarak dari masing-masing kota yang bertetangga itu adalah misalnya A ke kota B, maka jaraknya ada di situ adalah 12. Kemudian dari kota B ke kota C jaraknya 8, kemudian dari kota C ke kota D adalah 15. Dari kota D ke kota A adalah 10, kemudian dari kota A ke kota C adalah 5, dan kota B ke kota D adalah 9. Nah, persoalannya adalah misalkan simpul A atau titik A adalah menjadi kota tempat mulainya perjalanan. Jadi ada starting city-nya, itu adalah kita harus memulai perjalanan dari kota A. Nah, bagaimana exhaustive search dapat menyelesaikan permasalahan tersebut? Mengikuti langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka di langkah pertama kita harus mengenumerasikan atau mendaftarkan semua sirkuit Hamilton yang bisa digunakan sebagai solusi pemecahan masalah TSP yang tadi ini. Nah, di sini kalian bisa lihat rute perjalanan ada beberapa. Jadi, yang harus kalian pastikan dan kalian ingat adalah titik awal merupakan titik akhir dari perjalanan dan setiap kota itu harus dikunjungi tepat satu kali. Jika kalian memang belum menyelesaikan seluruh kota atau mengunjungi seluruh kota tersebut, maka kalian tidak akan bisa kembali ke kota awal. Nah, di sini sudah ada beberapa daftar rute perjalanan tour. Nah, yang pertama itu rutenya adalah dari kota A, kemudian ke kota B, kemudian ke kota C, kemudian ke kota D, kemudian kembali ke kota A. Nah, jadi sudah setiap kota dikunjungi dan dia sudah kembali ke kota awal. Maka itu yang dikatakan sebuah sirkuit Hamilton lengkap. Di rute yang kedua, kita memiliki urutannya adalah dari kota A ke kota B, kemudian ke kota D, kemudian ke kota C, kemudian ke kota A atau kembali ke kota A. Nah, selanjutnya juga ada dari kota A, kemudian ke kota C, ke kota B, ke kota D, dan kembali ke kota A. Yang keempat, ada rute dari kota A ke kota C, ke kota D, ke kota B, kemudian kembali ke kota A. Yang kelima ada kota A ke kota D, ke kota B, ke kota C, dan ke kota A. Dan yang terakhir adalah dari kota A ke kota D, kemudian ke kota C, ke kota B, dan kembali ke kota A. Setelah kita menyelesaikan tahap pertama, yaitu mendaftarkan semua kemungkinan solusi yang bisa dijadikan jawaban dari permasalahan traveling salesman problem, atau sudah kita daftarkan sirkuit Hamilton-nya, maka kita akan melanjutkan ke tahap kedua, yaitu menghitung atau mengevaluasi bobot dari setiap sirkuit Hamilton yang sudah kita temukan di langkah pertama tadi. Nah, misalkan di sini tadi ada contoh rute perjalanan dari kota A, kemudian ke kota B, ke kota C, ke kota D, dan ke kota A. Maka bobot dari rute tersebut adalah yang harus kita tahu adalah jarak dari kota A ke kota B, ditambahkan jarak dari kota B ke kota C, ditambahkan jarak dari kota C ke kota D, dan juga ditambahkan dengan jarak dari kota D ke kota A. Maka untuk rute A ke B, ke kota C, ke kota D, dan ke kota A, bobotnya adalah 12 ditambah 8, ditambah 15, ditambah 10, dengan total 45. Dari setiap rute-rute tadi itu juga harus dicari bobotnya. Nah, di sini sudah ada rute A ke kota B, ke kota D, ke kota C, dan ke kota A. Maka bobotnya adalah 12 ditambah 5, ditambah 9, ditambah 15 dengan total 41. Nah, di sini tadi seperti yang disebutkan di langkah sebelumnya, maka kita harus mengevaluasi manakah yang lebih baik. Nah, di rute pertama dan rute kedua, di sini didapatkan bahwa rute kedua itu lebih cepat dibandingkan rute yang pertama. Maka pada saat ini, rute kedua disimpan sebagai rute dengan jarak terpendek. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke solusi yang ketiga, yaitu dari kota A ke kota C, ke kota B, kemudian ke kota D, dan kembali ke kota A. Nah, bobot untuk rute tersebut adalah 5 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 dengan total 32. Nah, kemudian dievaluasi lagi dengan rute-rute sebelumnya, maka rute ini menjadi rute yang paling pendek, jadi dianggap sebagai jawaban yang paling baik. Nah, kemudian kita evaluasi lagi rute yang keempat, yaitu rute ke A, ke kota C, ke kota D, ke kota B, dan ke kota A dengan jumlah bobot 12, ditambah 5, ditambah 9, kemudian tambah 15 dengan total 41. Nah, di sini dapat kalian lihat bahwa rute yang terpendek atau yang paling optimal itu masih adalah rute yang ketiga. Maka yang disimpan tetap rute ketiga sebagai jawaban yang paling terbaik saat ini. Selanjutnya kita evaluasi kembali rute yang kelima, yaitu kota A ke kota D, ke kota B, ke kota C, dan ke kota A dengan jumlah bobot adalah 10 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 8 dengan total 32. Nah, di sini ternyata rute yang ketiga dan rute yang kelima itu memiliki bobot yang sama. Jadi bisa dikatakan pada saat ini yang disimpan sebagai jawaban yang paling terbaik itu adalah rute ketiga dan rute kelima. Kemudian rute yang terakhir atau rute ke-6 itu adalah dari kota A ke kota D, ke kota C, ke kota B, dan kembali ke kota A dengan jumlah bobot adalah 10 ditambah 12 ditambah 8 ditambah 15 sama dengan 45. Nah, jadi setelah semua rute itu dievaluasi, didapatkanlah bahwa jarak yang terpendek itu adalah rute yang ketiga dan juga rute yang kelima. Di langkah yang ketiga atau di langkah terakhir, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita akan memilih manakah sirkuit Hamilton yang memiliki bobot yang paling kecil. Nah, dari hasil langkah kedua yang setelah kita evaluasi, maka terdapat dua jawaban sebagai solusi yang terbaik, yaitu adalah rute perjalanan dari kota A ke kota C, ke kota B, ke kota D, dan ke kota A, dan juga adalah rute dari kota A ke kota D, ke kota B, ke kota C, dan ke kota A dengan bobot adalah 32. Jadi hasil dari solusi TSP dengan 4 kota tadi, untuk N buah simpul, semua rute perjalanan yang mungkin dibangkitkan dengan permutasi dari N-1 buah simpul. Jadi permutasi dari N-1 buah simpul adalah N-1 faktorial. Nah, sesuai dengan contoh yang di atas, itu kita memiliki jumlah kota adalah 4 atau bisa dikatakan simpulnya adalah 4. Maka N-nya adalah 4. Nah, hasil dari permutasinya adalah 4 dikurang 1 faktorial atau sama dengan 3 faktorial, yang merupakan hasilnya jadi adalah 6 buah rute perjalanan yang bisa dibangkitkan atau 6 buah sirkuit Hamilton yang bisa digunakan sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Jika persoalan TSP atau Traveling Salesman Problem ini diselesaikan dengan metode exhaustive search, maka kita memang harus mengenumerasikan sebanyak N-1 faktorial buah sirkuit Hamilton dan menghitung setiap bobotnya, kemudian kita akan memilih manakah sirkuit Hamilton yang memiliki bobot paling kecil. Untuk kompleksitasnya sendiri, kompleksitas waktu dari algoritma exhaustive search untuk persoalan Traveling Salesman Problem itu sebanding dengan N-1 faktorial dikali dengan waktu untuk menghitung bobot dari setiap sirkuit Hamiltonnya. Nah, jadi bisa dikatakan ketika kita menghitung bobot setiap sirkuit Hamilton itu akan membutuhkan waktu atau big O-nya sebesar N. Sehingga dengan demikian kompleksitas waktu dari algoritma exhaustive search untuk persoalan Traveling Salesman Problem adalah N kali N faktorial. Nah, jika kalian perhatikan pada ketika kita mendaftarkan solusinya, maka kalian akan bisa melihat beberapa perjalanan itu sebenarnya adalah kebalikan dari perjalanan yang lain. Maka untuk sebagai optimasi, setengah dari rute perjalanan itu bisa dikatakan sebagai cerminan dari setengah rute yang lain. Jadi dari kasus yang sebelumnya, dari 4 buah kota tersebut, maka rute pertama dan rute ke-6 itu adalah rute yang saling berkebalikan. Kemudian rute kedua dan rute keempat juga saling berkebalikan. Dan yang terakhir adalah rute ketiga dan rute kelima yang merupakan saling berkebalikan. Jika kalian hilangkan setengah dari jumlah permutasinya atau 6 menjadi 3,
Ketiga buah sirkuit Hamilton yang dihasilkan dari solusi tadi, maka bisa kalian lihat pada gambar berikut. Dengan demikian, untuk graf dan n buah simpul, kita hanya perlu mengevaluasi sirkuit Hamilton sebanyak n-1 faktorial dibagi 2. Sebagai latihan, kalian bisa mencoba gambar berikut. Jadi kita memiliki 5 buah kota yang harus dikunjungi. Misalkan simpul E atau bagian yang saya merahkan itu merupakan kota tempat dimulainya perjalanan atau starting city. Nah, kalian bisa hitung berapa banyak jumlah sirkuit Hamilton yang mungkin terjadi. Dari persoalan tadi, kita bisa melihat jika tanpa optimasi, maka jumlah sirkuit Hamilton atau kemungkinan solusi yang bisa dibangkitkan itu adalah n-1 faktorial. Yaitu dengan titik 5 atau kotanya adalah 5, berarti jumlahnya adalah 5 dikurang 1 faktorial atau sama dengan 4 faktorial, yaitu sejumlah 24 kemungkinan solusi. Sedangkan jika kalian menggunakan optimasinya atau berkebalikan atau rute yang tadi kita dapatkan itu saling berkebalikan, maka kalian bisa menghitungnya dengan n-1 faktorial dibagi 2 atau menjadi 5 dikurang 1 faktorial dibagi 2, yaitu sama dengan 12 kemungkinan solusi atau kemungkinan sirkuit Hamilton yang bisa dibangkitkan. Untuk penyelesaian dengan 24 kemungkinan solusi atau 24 sirkuit Hamilton yang bisa kalian bangkitkan, kalian dapat melihat pada daftar berikut, yaitu ada sebanyak 24 rute yang bisa kalian gunakan sebagai solusi dan harus dievaluasi manakah yang bisa menjadi rute yang terbaik untuk persoalan tersebut. Nah, jika kalian menggunakan penyelesaian dengan 12 kemungkinan solusi, maka berikut adalah daftarnya. Dan harus kalian perhatikan ketika kalian mendaftarkan suatu rute yang masuk kalian sebagai solusi, harus kalian lihat apakah dia merupakan kebalikan dari rute yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Jika rute tersebut merupakan kebalikannya, maka kalian tidak boleh memasukkan ke daftar yang sudah ada di sini atau dari 12 kemungkinan yang bisa dijadikan solusi. Permasalahan yang timbul dari penyelesaian menggunakan exhaustive search adalah untuk ukuran masukan yang besar, biasanya algoritma exhaustive search itu menjadi sangat tidak efisien. Artinya akan sangat banyak waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penyelesaiannya dan juga akan memakan banyak ruang untuk penyelesaian dari kasus tersebut. Nah, misalkan saja pada persoalan traveling salesman problem ini, jika kita memiliki sejumlah simpul yaitu 20, maka akan terdapat 19 faktorial dibagi 2 atau sama dengan 6 dikali 10 pangkat 16 sirkuit Hamilton yang harus kita evaluasi satu persatu. Nah, tentu hal tersebut akan memakan waktu yang sangat lama. Sayangnya, untuk persoalan traveling salesman problem, ini belum ada algoritma lain yang lebih baik daripada algoritma exhaustive search. Nah, memang ada algoritma lain yang bisa menyelesaikan permasalahan TSP atau Traveling Salesman Problem ini dengan lebih cepat, namun akurasinya mungkin tidak sebaik dengan menggunakan exhaustive search. Artinya, jawaban yang kita dapatkan atau solusi yang kita dapatkan di akhir itu mungkin bukan merupakan solusi yang terbaik jika menggunakan algoritma lain dibandingkan dengan algoritma exhaustive search. Hal tersebut dikarenakan algoritma yang efisien biasanya selalu mempunyai kompleksitas waktu dalam orde polinomial. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana exhaustive search itu bisa menyelesaikan permasalahan lain, yaitu permasalahan knapsack atau knapsack problem. Nah, sampai sini dulu pertemuan kita di hari ini. Jangan lupa kerjakan aktivitas-aktivitas pertemuan kali ini di Spada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Hai adik-adik semua, kali ini kakak mau jelasin gimana caranya untuk mendaftar online di Universitas Teknokrat Indonesia. Baik, kita buka dulu websitenya di spmb.teknokrat.ac.id. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk alur pendaftaran mahasiswa baru dan tes masuk online. Yang pertama, adik-adik harus membuat akun pendaftaran terlebih dahulu.
dengan memasukkan email dan password adik-adik ya. Setelah itu, adik-adik bisa login dengan memasukkan alamat email dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian, adik-adik harus mengisikan data pribadi, data sekolah, dan pilihan program studi. Setelah semua data terisi, lalu klik daftar. Selanjutnya, adik-adik bisa mengunduh cetak kartu pendaftaran. Setelah mencetak kartu pendaftaran, adik-adik bisa melakukan pembayaran melalui bank atau ATM ke nomor rekening yang tertera pada kartu pendaftaran. Setelah adik-adik melakukan pembayaran, lalu foto dan upload bukti pembayaran ke sistem pada menu upload bukti pembayaran. Tunggu validasi dari Universitas Teknokrat Indonesia kurang lebih 1 kali 24 jam. Setelah tervalidasi, adik-adik bisa mencetak nomor ujian di menu cetak kartu ujian. Jika adik-adik semua sudah mempunyai nomor ujian, adik-adik bisa langsung melakukan tes online pada menu online test di bagian menu utama. Pilih fakultas sesuai dengan program studi yang adik-adik pilih ya. Catatan untuk adik-adik semua. Untuk adik-adik yang mengambil jurusan di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, adik-adik harus mengerjakan soal ujian 2 kali. Untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mengerjakan ujian 1 kali. Dan di Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan, program studi Sastra Inggris dan Pendidikan Bahasa Inggris mengerjakan ujian 2 kali. Program studi pendidikan matematika mengerjakan ujian 1 kali, dan khusus untuk program studi pendidikan olahraga, adik-adik mengerjakan 1 kali ujian kompetensi dasar dan 1 kali ujian tes fisik. Setelah memilih fakultas sesuai dengan program studi adik-adik, lalu pilih akses, pilih continue, isikan username dan password menggunakan nomor ujian. Lalu klik login, lalu klik ujian 1, klik ujian 1 tes kemampuan dasar. Untuk mulai mengerjakan soal, klik start attempt. Pastikan adik-adik mengerjakan soal sampai dengan selesai ya. Jangan lupa klik finish attempt dan scroll ke bawah. Klik Submit All and Finish. Untuk melihat hasil pengumuman tes, adik-adik bisa lihat di link spmb.teknokrat.ac.id. Dengan login kembali, lalu pilih menu pengumuman. Di sini akan tertera hasil tes adik-adik lulus atau tidak, dan adik-adik bisa mencetak slip pembayaran untuk melakukan pembayaran daftar ulang dengan nomor rekening masing-masing program studi. Nah, itu dia cara daftarnya lewat website di Universitas Teknokrat Indonesia. Semoga tutorial ini bermanfaat dan sampai jumpa di Universitas Teknokrat Indonesia, kampusnya sang juara.